Ada apa Luna? Kenapa muka kamu pucat gitu? Kamu sakit? Aku mengandung, Pak. Ini anak Bapak, sudah jalan 2 bulan. Nggak mungkin Luna. Kamu pasti bohong kan? Buat apa aku bohong? Sekarang Bapak harus kasih keputusan. Aku nggak mau menyembunyikan perut ini terus-terusan di balik baju longgar ini. Sialan, bagaimana bisa ini terjadi? Kamu tahu kan kalau sampai Ima tahu atau orang-orang kantor tahu tentang ini, semua hidupku bakal hancur, bisnisku, nama baikku, semuanya bisa lenyap. Jadi Bapak cuma memikirkan nama baik Bapak saja? Jadi kamu yang namanya Luna, umur kamu masih muda sekali ya. Tapi kata penyalur, kamu ini orang cekatan dan gak suka banyak mengeluh, bener begitu? Betul, Bu. Saya terbiasa kerja keras di kampung. Apapun pekerjaan rumah, saya bisa lakuin dengan cepat dan bersih. Ibu nggak usah khawatir. Baguslah kalau begitu. Saya paling gak suka sama yang membantu banyak tingkah, apalagi yang hobi bergosip atau genit. Rumah ini luas, tugas kamu banyak. Selama kamu penurut dan tahu diri, saya bakal kasih bonus tiap bulan. Tapi kalau kamu mulai malas atau berani lancang, saya nggak akan segan-segan langsung usir kamu hari itu juga. Paham? Saya paham sekali, Bu. Saya di sini cuma mau kerja dan cari nafkah. Saya hanya mau memperingatkan. Saya berjanji bakal nurut sama semua perintah Ibu dan perintah Bapak. Saya nggak akan bikin Ibu kecewa. Ya sudah, bawa tas kamu masuk. Bersihkan kamar pelayan di dekat dapur. Setelah itu langsung rapikan ruang tamu bawah. Luna, kamu belum tidur? Ini sudah lewat tengah malam. Pekerjaan kamu bukannya sudah selesai dari sore? Belum, Pak. Saya tadi lihat lampu ruangan Bapak masih menyala. Saya sengaja buatkan kopi hitam kesukaan Bapak supaya Bapak nggak terlalu capek. Kasihan Bapak, wajah Bapak kelihatan lelah sekali akhir-akhir ini. Iya, kepala saya agak pusing beberapa hari ini. Banyak pikiran di kantor. Tapi kenapa kopinya bau aneh? Bau seperti bunga kering atau kemenyan? Itu cuma ramuan herbal dari kampung saya, Pak. Sengaja saya campur sedikit ke dalam kopinya biar pikiran Bapak bisa lebih tenang. Coba Bapak minum sedikit, saya jamin setelah ini semua beban di pikiran Bapak bakal hilang. Bapak cuma perlu fokus sama saya di sini. Kamu bener Luna, entah kenapa setiap kali saya lihat kamu, semua masalah saya rasanya langsung hilang. Kamu pelayan yang baik. Saya bukan cuma mau jadi pelayan yang baik buat Bapak. Kalau Bapak butuh saya untuk hal yang lain, saya bersedia nemenin Bapak di sini sampai pagi pun saya nggak keberatan, Pak. Makasih Luna. Ini kemeja punya Pak Reza. Wangi tubuh kamu selalu bikin saya candu, Pak Reza. Sebentar lagi, bukan cuma baju kamu yang saya pegang tiap hari, tapi seluruh hidup kamu, harta kamu, dan jiwa kamu bakal jadi milik saya sepenuhnya. Sakit, rasanya memang harus sakit dulu, Pak, biar kamu gak bisa lepas dari saya. Biar istri kamu yang sombong itu tahu rasa, dikira dia bisa memiliki semuanya seumur hidup. Gak akan bisa. Masuk ke dalam darahmu, kunci pikiranmu, jangan lihat perempuan lain selain Luna. Pak Reza, kamu punya saya, cuma punya saya. Luna, saya nggak bisa tidur. Di dalam kamar, di sebelah Ima, pikiran saya terus-terusan manggil nama kamu. Saya merasa tercekik kalau ngeliat wajah kamu semalaman aja. Bagus kalau begitu, Pak. Itu tandanya ramuan dan doa yang saya buat untuk Bapak sudah bekerja dengan sempurna di dalam tubuh Bapak. Bapak nggak perlu takut sama Bu Ima lagi. Ima, besok pagi dia harus pergi keluar kota untuk urusan bisnisnya selama 3 hari. 3 hari? Waktu yang lebih dari cukup buat kita berdua, Pak. Iya, rumah ini bakal sepi, Luna. Nggak ada yang bakal mengawasi kita lagi. Kita bisa lakuin apa aja di rumah sebesar ini tanpa perlu sembunyi-sembunyi lagi di dapur yang gelap seperti ini. Bapak mau kan temani saya di kamar atas nanti? Iya, apapun yang kamu mau Luna. Saya bakal turuti semuanya kemauan kamu. Saya nggak peduli lagi sama Ima. Saya cuma mau kamu yang ada di sisi saya. Bagus, Pak, mari kita mulai semuanya besok malam dan biarkan istri Bapak tidur dengan nyenyak untuk yang terakhir kalinya sebelum semuanya berubah jadi neraka buat dia.
bisa jelaskan ke saya apa yang sebenarnya kalian lakukan berdua di ruang makan? Luna, kamu itu pembantu baru di sini ya? Lancang sekali kamu duduk di situ. Diam Ima, kamu itu baru pulang dari luar kota, bukannya istirahat malah langsung marah-marah nggak jelas. Nggak usah berpikiran yang aneh-aneh. Berpikir yang aneh gimana, Mas? Mataku belum buta. Saya bilang diam. Pembantu mana yang berani duduk sedekat itu sama majikan? Sambil ketawa-ketawa lagi di dalam rumah yang lampunya dimatikan. Luna cuma nemenin saya makan karena saya baru pulang kerja dan kepala saya pusing. Dia pelayan yang rajin, tahu apa yang saya butuhkan, nggak kayak kamu yang cuma tahu urusan bisnis kamu aja. Mas sudah berubah total sejak perempuan ini injakan kaki di sini. Masuk kamar sana, jangan bikin saya tambah muak lihat kamu. Maafkan saya Bu, ini semua salah saya. Saya cuma berniat baik membantu Bapak yang kelihatan lelah. Tolong jangan marahi Bapak, saya siap dihukum kalau Ibu nggak suka. Kamu jangan melakukan sok polos ya. Aku tahu ada yang nggak beres sama kamu. Cukup Ima, jangan berani kamu bentak Luna lagi. Pergi ke kamar sekarang atau saya keluar dari rumah ini malam ini juga. Sedikit lagi Pak, tinggal sedikit lagi jiwa kau bakal sepenuhnya terkunci di dalam genggaman saya. Istri kamu yang sombong itu gak akan pernah bisa merebut kamu kembali. Ikat jiwanya, butakan matanya, sumbat telinganya dari perempuan lain. Biarkan darahnya mendidih kalau dia mencoba pergi jauh dari saya. Rasakan itu Pak, rasakan kepalamu yang mulai berputar sekarang juga di dalam kamarmu. Kau bakal mengigaukan nama saya semalaman. Gak ada yang bisa nolong kamu, bahkan Tuhan yang sering istrimu sebut-sebut itu gak akan bisa memutus ikatan kita. Kau punya saya selamanya, kau peliharaan saya. Ada apa Luna? Kenapa muka kamu pucat gitu? Kamu sakit? Aku mengandung Pak, ini anak Bapak, sudah jalan 2 bulan. Nggak mungkin Luna, kamu pasti bohong kan? Buat apa aku bohong? Sekarang Bapak harus kasih keputusan. Aku nggak mau menyembunyikan perut ini terus-terusan di balik baju longgar ini. Sialan, bagaimana bisa ini terjadi? Kamu tahu kan kalau sampai Ima tahu atau orang-orang kantor tahu tentang ini, semua hidupku bakal hancur, bisnisku, nama baikku, semuanya bisa lenyap. Jadi Bapak cuma memikirkan nama baik Bapak saja. Terus bagaimana dengan nasib anak yang di dalam kandungan aku ini, Pak? Cukup Luna. Bapak yang selalu datang ke kamarku setiap malam Jumat. Bapak yang bilang mencintai aku melebihi istri Bapak sendiri. Sekarang setelah aku hamil, Bapak mau melepas tangan begitu saja. Tutup mulut kamu Luna. Aku nggak pernah berniat buat nikahin kamu. Kamu itu cuma pembantu. Bisa-bisanya kamu ngomong kayak gitu, Pak? Aku nggak mungkin ninggalin Ima atau keluargaku demi perempuan kayak kamu. Ambil uang ini, gugurkan kandungan itu, lalu pergi dari rumah ini besok pagi. Gugurkan? Nggak akan pernah, Pak. Kalau Bapak nggak mau bertanggung jawab dan nggak mau bersama saya pastikan Bapak juga nggak akan pernah bisa hidup tenang sama siapapun lagi di dunia ini. Apa maksud kamu Luna? Jangan coba-coba ngancam saya. Ingat kata-kata saya ini, Pak Reza. Hidup kamu nggak akan pernah tenang. Sialan, perempuan gila itu mau pergi kemana malam-malam begini? Kenapa dia jalan ke arah hutan? Enggak, aku nggak boleh biarkan dia lolos begitu aja. Kalau dia sampai nekat datang ke rumah orang tuaku atau melaporkan ini ke polisi, karirku benar-benar habis. Aku harus hentikan dia malam ini juga. Apapun caranya, dia harus bungkam. Aku harus ikuti dia dari belakang. Luna, kamu nggak akan bisa lari dari aku setelah apa yang kamu perbuat pada pikiranku. Hentikan semua kegilaan ini. Luna, berdiri kamu. Apa-apaan kamu datang ke tempat terkutuk ini? Mau kamu apakan foto saya itu? Telat, Cabagus. Darahmu sudah menyatu dengan tanah ini. Jiwamu sudah digadaikan oleh perempuan di sebelahmu ini. Luna, saya mohon, ayo pulang. Kita bicarakan ini baik-baik. Nggak mau, lepasin saya. Semua ini demi Bapak. Saya nggak bakal turutin kemauan kamu. Saya bakal tanggung jawab. Tapi tolong hentikan ritual sesat ini. Tempat ini nggak benar. Ayo keluar. Semua ini biar Bapak nggak bisa ninggalin saya lagi. Luna, itu makhluk apa di atas kepala kita? Tempat apa ini Luna? Itu yang bakal menjaga anak kita, Pak. Itu yang bakal memastikan Bapak tetap tinggal bersama saya selamanya. Bapak nggak bisa pergi lagi. Nggak akan pernah bisa.
Dari mana saja kamu, ha? Jam berapa ini baru pulang? Jawab saya, Luna. Kemana suamiku? Kenapa mobil Mas Reza ada di garasi, tapi orangnya nggak ada semalaman? Apa yang sudah kamu lakukan pada suami saya? Ibu, tolong saya, Bu. Pak Reza hilang dalam hutan, Bu. Jangan main-main kamu ya. Hilang bagaimana? Kenapa Mas Reza bisa sama kamu di dalam hutan malam-malam begini? Tadi malam Pak Reza ikuti saya sampai ke rumah tua di pinggir hutan. Di sana ada keributan, Bu. Terus apa yang terjadi? Tiba-tiba semua lilin mati dan suasananya gelap total. Ada suara-suara menakutkan dari atas atap. Begitu lampu yang menyala lagi, Pak Reza sudah nggak ada. Bapak hilang, Bu. Saya takut, saya nggak tahu harus cari kemana lagi. Bohong. Kamu pasti bohong kan? Mas Reza nggak mungkin senekat itu. Kamu pasti sudah merencanakan sesuatu yang buruk buat suami saya kan? Demi Allah saya nggak bohong, Bu. Cari Pak Reza sekarang, Bu, sebelum makhluk di rumah itu menghabisi Bapak. Tolong, Bu. Ini jam tangan punya Mas Reza. Jam tangan yang saya belikan untuk hadiah ulang tahunnya. Kenapa ada di sini? Kenapa ada noda darah hitam di talinya? Ibu, sebaiknya mundur dulu. Bu, bau busuknya menyengat sekali dari dalam sumur ini. Astagfirullahaladzim, bau sekali. Kang, coba saya arahkan lebih ke bawah lagi. Kayaknya ada sesuatu yang mengambang di dasar sumur. Gak, biarkan saya lihat. Mas Reza, kamu di dalam kan? Mas Reza, jawab saya. Sabar, Bu, sabar. Jangan lihat dulu, kita harus panggil polisi dan tim SAR buat evakuasi kondisinya. Gak benar ini, Bu. Bau anyurnya, bau darah manusia, Ibu. Bener dulu, Bu. Mas Reza, kenapa kamu tega ninggalin saya dengan cara kayak gini? Hidup macam apa ini, Pak? Kenapa kamu ninggalin aku? Anak ini dia tumbuh dengan cepat dalam sini, Pak. Dia sering bergerak malam-malam, persis seperti Bapak yang suka datang kamar saya kalau tengah malam. Bapak seneng kan? Sekarang nggak akan ada lagi yang bisa memisahkan kita. Bu Ima yang sombong itu udah sakit-sakitan, rumah mewah itu udah sepi, dan Bapak sekarang tinggal di sini sama saya di kamar kecil ini. Anak ini bukan cuma anak manusia biasa, Pak. Dia punya mata yang merah, sama seperti peliharaan kita di rumah tua itu. Dia bakal lahir sebentar lagi untuk menemani kita berdua. Terima kasih ya Pak Reza sudah memilih untuk tinggal sama saya selamanya. Jangan pergi lagi ya, Pak.